Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil amma ba'd. Di antara perkara yang muncul atau baru-baru ini sering ditanyakan itu adalah tentang permasalahan nisfu Sya'ban. Dan ini merupakan perkara yang bisa dibilang setiap tahun itu berulang, selalu ditanyakan dan menjadi polemik di tengah-tengah kaum muslimin. Maka sebenarnya untuk menjawab hal tersebut, maka kita perlu memahami beberapa hal. Sini Ana ingin terangkan sedikit saja bahwa yang namanya bulan Sya'ban, yang namanya bulan Sya'ban itu memang bulan yang memiliki keutamaan. Apa itu keutamaannya? Mulai dari keutamaan bahwa di sini merupakan bulan Rasul alaihi salatu wasallam berpuasa, atau bahkan Aisyah radhiyallahu taala anha membayar hutang puasa Ramadannya itu di bulan Sya'ban. Di sini juga bulan di mana banyak para ulama mulai menggalakkan membaca atau tilawatul Quran. Di sini juga bulan di mana para ulama seringkali membiasakan diri mereka untuk berinfak dan sedekah. Di sini pula bulan di mana para ulama itu biasa mulai berdoa. Kan berarti di luar bulan Sya'ban mereka nggak berdoa. Mereka berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Hanya saja di Sya'ban mereka mulai melatih dengan berdoa dengan lebih khusyuk. Nah, ini merupakan amalan-amalan yang apabila kita perhatikan, maka keutamaan bulan Sya'ban dengan amalan-amalan tersebut itu layaknya pemanasan. Pemanasan untuk menyambut bulan Ramadan. Untuk menyambut bulan Ramadan. Nah, terus ini pertama yang penting kita ketahui bahwa bulan Sya'ban memiliki keutamaan, ada amalan-amalan di situ yang memang biasa dilakukan baik para Rasul oleh Rasul alaihi salatu wasallam, juga oleh para sahabat dan para ulama, yaitu berbentuk dengan puasa, Al-Qur'an, infak, doa, atau bahkan mereka juga mulai ada yang menggiatkan qiyamul lail. Nah, terus yang berikutnya penting kita juga ketahui adalah keutamaan malam hari. Di mana kita sama-sama mengetahui bahwa di sepertiga malam terakhir bahwa Allah Subhanahu wa taala itu turun ke langit dunia. Sehingga dalam sepertiga malam terakhir itu merupakan waktu-waktu yang doa itu mustajab. Doa itu mustajab, bertaubat itu mustajab, qiyamul lail itu juga mustajab. Nah, jika diketahui dari dua hal ini, bahwa keutamaan bulan Sya'ban dan juga keutamaan malam hari, maka di sini kita bisa menjawab yang namanya keutamaan malam nisfu Sya'ban. Malam nisfu Sya'ban. Nah, nisfu artinya itu adalah pertengahan. Nah, hadis-hadis yang terkait tentang malam nisfu Sya'ban itu bisa dilihat, atau kalau kita mau menjadikan beberapa jenis, maka jenisnya ada beberapa. Yang pertama, ada yang jenisnya itu mengemukakan amalan-amalan khusus. Mengemukakan amalan-amalan khusus. Seperti ada sholat khusus, dengan sekian rakaat, waktunya sekian dan sekian. Maka amalan-amalan khusus, maksudnya khusus adalah khusus di luar dari keumuman keutamaan Sya'ban. Dari puasanya, Al-Qur'annya, infaknya, doanya, maupun qiyamul lailnya, atau doa yang mustajabnya. Tapi dia berbeda gitu. Jadi dia keluar dari keumuman, ada amalan khusus, rakaatnya pun jumlahnya itu berbeda. Nah, ini ada hadis-hadis yang terdapat tentang malam nisfu Sya'ban yang terkait dengan ini. Yang kedua, nisfu Sya'ban juga memiliki hadis-hadis yang keutamaannya itu umum. Keutamaannya umum, misalnya yang paling masyhurnya itu adalah Allah Subhanahu wa taala turun ke langit dunia di malam nisfu Sya'ban. Atau misalnya hadis Allah Subhanahu wa taala la yattali'u, melihat li jami'i khalqihi, melihat seluruh hambanya
Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengampuni li jami'i khalqihi illa musyrik au musyahin. Kecuali orang-orang musyrik atau orang-orang yang bermusuhan. Nah, keutamaan yang umum ini maka kita bisa kembalikan baik amalan-amalan ke sini atau keutamaan dalam malam hari. Kayak misalnya Allah Subhanahu wa taala turun ke langit dunia, itu bukan cuma di Sya'ban saja, tetapi juga di malam-malam yang lain. Sebagaimana dalam hadis yang sahih diriwayatkan Imam Muslim rahimahullah taala, yanzilu rabbuna ila sama'id dunya kulla lailatin, bahwa Allah Subhanahu wa taala turun ke langit dunia kulla lailah, setiap malam, bukan cuma malam nisfu Sya'ban saja. Sehingga malam nisfu Sya'ban, hadis-hadis yang terkait dengannya ada dua jenis. Ada yang memang ada amalan khusus di situ, ada yang tentang keutamaan umum. Keutamaan umum seperti Allah Subhanahu wa taala tadi turun ke langit dunia ataupun melihat hambanya, kemudian mengampuni semua makhluknya kecuali musyrik atau musyahin. Nah, di sini kita bisa tahu bahwa kalau misalnya yang amalan khusus, maka di sini tidak ada hadis satupun yang valid. Tidak ada hadis satupun yang valid. Adapun yang keutamaannya ini umum, ini hadisnya pun diperselisihkan. Diperselisihkan oleh para ulama. Ada yang bilang hadisnya valid digunakan, mencapai derajat hasan, atau bilang mereka sebagian besar bahkan bilang bahwa keutamaan yang umum itu tadi adalah tidak valid hadis-hadisnya maupun riwayat-riwayatnya, serta tidak ada riwayat dari para sahabat, dari para salaf bahwa mereka mengkhususkan ibadah pada malam tersebut. Sehingga di sini sebenarnya polemiknya itu adalah di sini. Nah, ini kita harus tahu bahwa letak polemik nisfu Sya'ban itu adalah pada amalan khususnya. Kalau amalan umumnya bagi mereka yang mau mengikuti pendapat ulama memang terdapat riwayatnya, silahkan. Dan kalau memang mau beribadah, ya ibadahnya tersebut keutamaannya kembali kepada keutamaan bulan Sya'ban sendiri sebagai pemanasan penyambut Ramadan, atau keutamaan malam hari itu sendiri di mana Allah Subhanahu wa taala turun dan doa-doa di situ mustajab, taubat itu juga lebih mudah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau amalan khusus, inilah dia yang disebutkan para ulama sebagai bid'ah. Maka inilah yang menjadi polemik dan harusnya tidak menjadi polemik lagi, karena kita tahu bahwa amalan-amalan khusus di sini tidak valid, tidak pernah dilakukan oleh para salaf, tidak pula para tabi'in maupun tabi'ut tabi'in, dan para ulama yang datang setelahnya pun menganggap bahwa amalan khusus kayak misalnya sholat 100 rakaat ataupun yang semakna dengan hal tersebut itu merupakan bid'ah. Adapun kalau misalnya polemiknya itu di sini, maka kita harus ketahui bahwa kembalinya lagi apakah hadisnya itu memang sahih atau memang valid atau tidak valid. Bagi yang menganggap valid sekalipun, maka bisa dipahami bahwa keutamaan tersebut kembali lagi ke keutamaan tentang bulan Sya'ban sebagai bulan pemanasan menyambut bulan Ramadan, di mana bisa diisi dengan puasa, membaca Al-Qur'an, infak, doa, minta maaf termasuk. Dan atau keutamaan malam hari, di mana memang malam hari ini Allah Subhanahu wa taala turun ke langit dunia, kemudian menanyakan kepada hambanya tentang apa yang mereka mau, apa yang mereka ingin taubati, sebagaimana hadis yang masyhur. Maka dengan demikian mudah-mudahan kita punya sebuah bisa dibilang pondasi dalam memahami polemik tentang malam nisfu Sya'ban. Jadi kalau misalnya polemiknya itu adalah apakah memiliki keutamaan, ya maka tinggal dilihat mau ikut yang ulama bilang memang ada keutamaan atau enggak ada keutamaan. Bagi yang bilang ada keutamaan sekalipun, dibalikin lagi kepada ibadah-ibadah bulan Sya'ban atau ibadah-ibadah di malam hari. Tapi bagi yang bilang bahwa polemiknya itu memang ada ibadah khusus, disinilah yang diingkari dari zaman dahulu, bahwa ibadah-ibadah khusus seperti sholat 100 rakaat, inilah dia yang merupakan bid'ah yang banyak tersebar sayang sekali di tengah-tengah kaum muslimin. Maka dengan demikian mudah-mudahan kita memiliki kerangka fikih atau wawasan fikih yang lebih luas. Dengan demikian semoga yang disampaikan bermanfaat. Sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam.
Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.